Jadi pertemuan ini antara Cucu dan kebetulan kakekmu, kakek semua anak bangsa itu keturunan semua juga, kakekmu semua juga berjuang kan? Di Indonesia. Di kemerdekaan ini tahun 45 kita berjuang dengan tidak punya senjata, tidak punya apa, hanya motivasi kita berjuang karena ada benang merah. 350 tahun kita menjajah Belanda, tidak terus tenang menjadi utama. Bangsa Indonesia 350 tahun dijajah itu tidak berarti tidak ada perlawanan, kan? Kalau kita membaca sejarah, Presiden pertama Soekarno itu adalah masuk pada pergerakan melawan sampai dia ditahan di Bukit. Di antaranya banyak yang ditahan, banyak juga yang penderitaan, misalnya dia berjuang dengan modal bersatu saja, tidak kena materi tetapi kena idealismenya yang tinggi, bahwa kita dijajah 350 tahun itu sudah masanya harus bangkit. Nah, kebangkitan ini tidak terjadi tahun 45. Kebangkitan ini terjadi pada tahun 1908. Itu Bank Indonesia ada babak baru untuk tidak rakyat diajak perang, tapi diajak dalam waktu Kostomo itu supaya kita menjadi rakyat yang siap mencari ilmu, siap diri yang nanti dalam kemerdekaan kita ini sudah banyak cendekiawan, ilmuwan, intelektual. Maka dari 08 itu tumbuhlah sekolah-sekolah dan sebagainya. Makanya disebut sekarang hari apa? 08. Nah, Hari Kebangkitan Nasional, ya. Artinya kebangkitan nasional. Jadi artinya kebangkitan itu nasional. Negara kita kan negara nasional. Kalau mengatakan Indonesia karakter building. Jadi pertama-tama kita harus membentuk karakter, membangun karakter bangsa. Inilah yang sampai sekarang membentuk karakter itu. Kemerdekaan kita selalu tidak aman. Banyak tantangan. Nanti akan saya berikan nanti selanjutnya. Dari 08 di situ dibentuklah sekolah-sekolah kebangsaan, kalau sekarang swasta. Hingga pada proklamasi kemerdekaan tahun 45, dua penguasa itu sarjana. Soekarno Insinyur, Soekarno Hatta, Dr. Agus. Nah, jadi waktu dijajah, dua orang ini sudah melaksanakan apa yang dicita-citakan pada 08 Kebangkitan Nasional. 17 tahun 08, 17 tahun kemudian ditanggapi 28 Oktober tahun 2008 ialah Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda itu tidak dikatakan kami pemuda Sumatera, kami Kalimantan, tidak ada. Kami pemuda Indonesia menyatakan tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu. Disitulah itu dibicarakan masih dalam penjajahan. Ada keberanian kan? Bahwa tahun 2008 dalam suasana dijajah ada pernyataan seperti itu. Dengan konsekuensinya itu kan dia berani melawan. Kalau didengar Belanda itu bisa bahaya. 17 tahun kemudian sudah 28. Kebangkitan Nasional 08, 28 Sumpah Pemuda ini terus berjalan. Informasinya terus berjalan. Kebetulan kita Belanda kalah karena
perlawanan Jepang menjajah kita 3,5 tahun dengan Jepang menjanjikan bahwa saudara tua saya akan memberikan. Sebetulnya penjajahan Jepang itu bisa dikatakan perampok yang terbesar di dunia ini. Dia telah mengangkut segala kekayaan kita. Zaman Jepang itu di gedung-gedung itu kalau ada kaki sendok yang dari besi aja itu diangkut untuk keperluan perang, dijadikan alat perang. Terus besi-besi di apa? Di alun-alun itu kan yang listrik. Enggak kan besi-besi ini aja besi-besi. Kayak gitu gara-gara kan itu diangkat semua. Jadi perampok kata dosa itu waktu kita memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang yang menjanjikan dan dia besar hati ingin menang melawan sekutu, tapi akhirnya di bom atom Hiroshima dan Nagasaki inilah dia kalah. Dengan kekalahan Jepang, maka datanglah sekutu, artinya sekutu itu negara yang akan membereskan Jepang kalah, akan dia datang ke sini karena Jepang kalah dan akan membereskan juga 3,5 tahun Jepang kalah itu bangsa Belanda yang dulu dikalahkan itu mesti ditahan. Jadi untuk mengurus Jepang, mengurus kawanan Belanda sekutu itu. Tapi sekutu itu dalam menjalankan ini diboncenglah oleh Belanda yang ingin menjajah kembali. Karena dulu dijajah saya, sekarang Jepang kalah harus kembali pada saya. Sekutu dan Belanda itu sama-sama orang Eropa. Jadi join. Maka terjadilah sekutu itu di Surabaya. 10 November itu perlawanan rakyat. Proklamasi kemerdekaan tahun 45 itu kan belum ada tentara. Tentara itu ada juga bertahap. Tahun 45 akhir itu dikatakan di situ membuat kita BKR, Badan Keamanan Rakyat. Perlawanan rakyat termasuk kepada badan-badan dan Laskar membuat nama sendiri. Laskaraya, Barisan Banteng Republik Indonesia, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Beruang Merah, Kuda Putih, wah macam-macam. Jadi yang melawan itu adalah badan-badan yang pasal Hizbullah, agama semua melawan. Sampai Muhammad Toha itu bukan tentara, dia dari Hizbullah, perlawan itu. Nah, dengan perlawanan ini bertahap dari BKR menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Beberapa bulan yang datang lagi tahun 40 jadilah namanya TRI, Tentara Republik Indonesia. Nah, disitulah badan-badan kelastaran, Barisan Banteng, Barisan Api Indonesia dan sebagainya, rakyat itu kita ada yang namanya RTT, Resimen Tentara Perjuangan. Satu resimen itu berarti 4 batalion. Jadi dikumpulkan, semua di situ sudah tidak ada badan-badan lagi, semua masuk tentara. Tahun 49 itu ditanya, mau masuk tentara terus atau mau pegawai negeri lagi, mau sekolah lagi. Yang sekarang kita lihat ada patung terpelajar. Nah, itu mau dagang lagi, yang mau apa saja. Dan ada di antaranya menjadi tentara terus. Di situ namanya Resimen Tentara Perjuangan. Nah, di situ ketujuh mesti artinya perjuangan mesti bercampur. Nah, ini kita lihat di Bandung tahun 45 kita orang Belanda. Perang kita tidak perang frontal kalau lihat di televisi satu udara gitu, tidak, perang diri dia. Karena kebetulan kita bersyukur bertuhan bahwa negara kita ini banyak hutang-hutang. Jadi kakek ini semua itu tahun 45, 47 itu semua itu meninggalkan istrinya, meninggalkan anak dan sebagainya, orang tua itu hidup di hutan di sini kurang ram, kebuang perahu terus di pegunungan Ciater.
Jadi hidup seperti monyet di hutan. Kalau siang di sana, kalau malam jam 9 turun ke bawah mencegah kendaraan-kendaraan Belanda yang lalu lalang. Kalau berangkat itu jalan Cimahi melalui Sewa kan, ke Lembang, kita cegah malam itu. Sudah cegah, senjatanya kita ambil, malah kakek mah dulu karena punya cara kolor satu, jadi cara kolor itu buka, dan main udah alat. Nah kita buka. Nah, ini pekerjaan itu tahun 48 pemerintah dari Sekutu menyarankan supaya para pejuang itu meninggalkan Jawa Barat yang dikatakan hijrah ke Jogja. Itu di awal kira-kira tahun 48 Februari atau Maret. Perjalanan hijrah itu ada yang pakai kereta api, pakai truk sampai di Gombong. Karena Gombong ke Bumen ke Jogja itu sudah daerah Republik. Kalau di Gombong di sini adalah daerah Belanda. Nah, kalau kakek kebetulan pakai kapal laut dari Cirebon. Nah, turun di Rembang, dari Rembang kakek kebetulan bukan di Jogja, di Magelang. Nah jadi tentara Siliwangi itu sebagian besar sudah hijrah ke Jogja. Nah, di sini tidak ditinggalkan begitu saja, tentara kantong namanya. Jadi yang di hutan itu masih ada. Tapi berbarengan itu ada gerakan yang dikatakan NII, Negara Islam Indonesia DI. Disitulah kacau. Maka begitu Siliwangi dan Jogja kekosongan itu, nah DI itu bilang begini, wah sekarang Siliwangi hijrah, kita ambil semuanya. Tujuan yang tadinya Darul Islam dari Indonesia, nah ini dipengaruhi oleh Belanda yang namanya Smith. Jadi dia sudah kompromi sama Belanda. Nah kita hijrah di sana. Ada yang di Magelang, di sekitar Jawa Tengah sampai Jawa Timur, maka 48 juga terjadi affair Madiun, PKI di Madiun berbuat. Kita sedang melawan Belanda, PKI telah membuat suatu ingin menegakkan negara komunis, maka dilawan sih. Kalau tidak ada Siliwangi, kita melawan di sana. Jadi kita sedang melawan Belanda, juga ini PKI di Jawa Barat, DI, itulah romantika perjuangan kita ini. Nah, waktu kita berjuang, kita tidak punya senjata, ya siapa sih rampasan-rampasan. Nah, seperti itu pindah kalau dulu ACW, pabrik senjata di Tingkat kita juga sudah menyerbu ke sana. Terus Jepang yang di Homan dulu sebelum itu kita serbu juga, kita ambil senjatanya. Sebelum dapat itu senjata kita adalah bambu runcing. Kalau dilihat kan justru bambu runcing itu yang ditakuti oleh Belanda. Sebab bambu runcing itu bukan dia pakai senjata bukan. Jadi kita melawan secara gerilya. Dia pernah sedikit kita masukkan ini, bayangkan aja kalau kayu jadi masuk di perut kan, itu dari bambu runcing, golok, apa saja kita pakai sambil rampasan senjata. Jadi di Bandung ini selalu tidak pernah tidak ada pertempuran. Makanya sekarang di Bandung itu ada 12 monumen, satu museum adanya di UPI. Itu museum itu rampasan, artinya perjuangan front Bandung Utara. Dikatakan Duda, Bira, Batara itu Bandung Utara. Di sana dipimpin oleh Amir Mahmud, ada juga yang jadi wali kota kita Kecil Bindunan. Jadi itu front Bandung Utara. Belum juga perlawanan di Bandung Timur, Jalan Jumberung itu pernah terjadi. Korban juga banyak, makanya di sana saya sudah buatkan patung di monumen di Cibiru sudah ada. Nah ini juga akan saya bangun
tapi belum bisa dilaksanakan. Terus Bandung Barat ada Poker, itu juga terjadi pertempuran. Tiap momen itu terjadi pertempuran di situ dan kita ada korban. Nah, terus Bandung Selatan yang sekarang di Hongkong itu. Jadi kakek itu akan membuat segitiga. Masuk Bandung Utara yang nampak pertama di UPI adalah Monumen. Masuk Bandung Biru di Cibiru. Masuk Bandung Barat di Sudirman. Masuk Bandung Selatan ya di Lengkong. Itu dia. Jadi itu menandakan bahwa perjuangan kita itu dengan ada satu tanda-tanda terjadinya satu clash sampai kita bertempur dengan senjata yang tidak berimbang. Nah sekarang tinggal motivasinya. Kenapa kita dulu berjuang berani? Nah, jadi artinya waktu kita berjuang, karena kita keturunan perlawanan selalu ada. Kita lihat cutnya kenapa dibuang ke Sumedang, di Ponorogo, ke Subang Utara. Itu kan suatu perlawanan. Tapi kalau melawan begitu kita kalah, maka kebangkitan nasional itu yang diperingati tanggal 20 Mei kan adalah suatu awal dari kebangkitan kita tidak dijeprang untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, jadi yang menentukan adalah Sumpah Pemuda kan. Maka ini hari kita berhadapan dengan anak bangsa, pemuda. Kita harapkan ke depan ini pemuda ini menjadi satu yang menjadi pokok untuk memudahkan. Kalau sekarang dalam keadaan seperti ini, kamu harus memaafkan KPR yang dulu berjuang untuk kesejahteraan, bagian ternyata sekarang kemerdekaan ini, kalau mau bicara yang jelas, orang kalau ditanya secara tidak memasuki ranah politik, ini tidak. Mana ayeuna zaman ayeuna jeung zaman Belanda, zaman normal sebetulnya. Waktu itu kita dijajah, tapi kehidupan enak. Walaupun begini enak. Nah sekarang sudah merdeka, kita tidak pernah aman, rongrong terus. Tumbuhnya soal Irian yang dari Papua, Aceh, kan perlawanan, PRRI dari Sumatera itu semua ada perlawanan. Kenapa demikian? Harus diingat, negara Indonesia adalah negara besar. Kenapa sampai sekarang negara Indonesia itu tidak bisa membangun suatu kemakmuran untuk rakyat? Karena dari pihak luar, negara-negara luar, kapitalis, dia akan melihat terus supaya Indonesia itu kacau terus. Kenapa? Dilirik karena kekayaan alamnya yang melimpah, kekayaan laut yang melimpah. Itu semua sampai sekarang kita tidak pernah berbuat apa-apa. Seperti di Papua itu report itu kan, masih beberapa ton yang dia. Yang lebih sedih lagi sekarang, dalam negara yang merdeka dengan kelimpahan segala rupa, di samping mengalami korupsi merajalela, ada derita yang tiada putusnya, bahwa wanita-wanita Indonesia bekerja dengan modal tenaga yang dikatakan TKW di beberapa negara. Apa yang kita dengar? Dihukum, diperkosa. Nah, ini yang menjadi para pejuang itu. Kenapa ini sampai terjadi semua? Mencari makan saja. Sedangkan kekayaan ini semua itu timah segala rupa kekayaan kita ini. Sampai sekarang ini negara Indonesia soal buah-buahan makanan kok bisa diimpor gitu kan? Kenapa gitu bisa? Ini tanda sini kata-kata. Dulu nenekmu, kakekmu, zaman Belanda dan zaman Belanda sampai tahun 50-an.
seorang ibu bisa memberikan makan anaknya dengan apa? Di kampung-kampung dia jualan getuk, jamu, sate, cendol, dawet, bugis, gorondong, mie, sate. Itu berjalan. Dagang surabi itu hanya 4 jam. Semua tiap kampung ada tukang surabi. Itu 3 jam itu bisa dia punya, bisa untuk membantu rumah tangga buat sekolahnya. Tukang sol sepatu, tukang kasur. Sekarang bagaimana? Dengan berdirinya mall supermarket ini hancur semua. Sebab sekarang orang berjaya meliterasi mereka mall. Itulah, itu yang harus diketahui. Silahkanlah berjalan ini. Maka akan mengatakan, today is yesterday, and today is tomorrow. Ada hari ini karena kakek dan nenekmu yang berbuat. Today is tomorrow. Dari mulai hari ini, kaulah yang berbuat. Bukan hanya menjadi generasi penerus, nanti orang tuanya korupsi diteruskan. Jadi generasi penerus. Luruskan perjuangan kakek dan nenek. Dengan jangan menjadi generasi yang cengeng. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah menjadi bahan baku. Meningkatkan pengetahuan. Sebab satu negara akan bisa beres kalau sudah ada negarawan. Amerika baru 150 tahun aman, sebelumnya itu Indonesia sekarang menyimpang sedikit. Sekarang siapapun presidennya, siapapun tidak mungkin bisa beres. Karena demokrasi kita ini adalah dengan reformasi yang kebablasan. Demokrasi itu rakyat bisa hidup bebas, harus dididik dulu pengertian demokrasi. Kalau tidak pengertian demokrasi, akhirnya sekarang milih yang populer, bintang film dipilih, Oma Irama dipilih. Nah ini bukan salah, karena dia kalau di Amerika kan setahun diberitahukan ini calon buat kamu. Makanya sekarang kita ditanya bagaimana ini kan akan, maka satu tekanan. Kalau pemuda sekarang sudah bangkit dan berani cinta kepada tanah air seperti dulu diomongkan, berani berbuat, selesai. Semasa pemuda dibungkam, disingkirkan, masih mencikan orang, hancur negara. Katakan itu kata kakek, siapa yang mau nggak enak datang ke sini, dipeprek silahkan. Itulah. Ya kita kan bicara manusia. Ini bukan emosional, memberikan keselamatan. Itu suatu hal. Jadi kita harus tahu segala sesuatu. Kalau kita tidak tahu, menjadi satu ganjelan dalam kehidupannya. Kadang-kadang ada sesuatu yang sebetulnya sudah berjalan tapi kita nggak tahu. Ini intermezzo ya. Sesuatu yang mengatakan cinta. Cinta ini sekarang menjadi milik remaja. Kalau orang tua bilang cinta, bisa aki-aki cinta. Padahal cinta itu secara universal Tuhan menciptakan manusia dengan cinta. Kita juga bersujud kepada Tuhan dengan cinta. Lain siada Allah kalian gak mau. Gitu kan? Nah itu, nah ini cinta pada tanahnya. Kalau kamu sekarang cinta, belajar keluar negeri atau kemana dengan maksud ingin bisa mengetahui suatu kondisi di luar Indonesia, itu adalah suatu bekal daripada burung batok dibalung terus kan itu. Kayak mau dibalung terus kayak nyambung kan. Nah ini yang misalnya cinta. Kalau kamu sekarang cinta, cinta tidak pernah ada yang gagal. Dulu kakek juga berjuang karena cinta dan keberanian tidak gagal. Apa artinya cinta? Seorang laki-laki remaja bercinta dengan seorang gadis yang cantik.
Ini gadis bilang, kalau begitu kamu datang sama orang tua. Nggak mau, karena nggak berani, itu namanya bukan cinta. Silanya harapan polokan. Apapun yang terjadi datang sama orang tuanya. Anak bapak cinta sama saya saja, bagaimana Pak? Bawa. Dia mau main backstreet terus, kan gitu kan? Nah, ini gambaran ini kan sekarang kan bertanya tentang motivasi kan. Jadi itu cinta dan keberanian. Legenda mengatakan dengan cinta tidak ada yang gagal. Sang Buria karena cinta sama Dayak Subi hanya kali itu ibunya. Sampai ibunya mencari akal supaya dia tidak bisa menikah. Boleh menikah, tapi kau harus membuat telaga dan perahu semalam. Dia ciptakan, walaupun ini legenda. Bandung Bondowoso kena cintanya sama Roro Jonggrang, harus membuat 1000 candi semalam. Dia ciptakan. Taj Mahal. Apa bangunan Taj Mahal yang ingin termasalahkan? Karena dia cinta sama istri. Ini. Jadi kita mendalami tentang cinta. Cinta itu bukan saling pandang, tapi cinta itu punya pandangan yang sama. Seorang gadis dan seorang laki-laki yang remaja bertemu. Bercinta itu bukan saling pandang, itu namanya bobogohan, tapi punya pandangan yang sama. Kita dengarkan, nanti kalau kita sudah menikah, punya rumah kecil, punya anak 2, itu. Jadi cinta itu punya apa? Ini hari cinta tanah air punya pandangan yang sama. Cucu dan kakek punya pandangan yang sama. Menatap masa depan Indonesia kan? Ada kata-kata kadang-kadang kita terasa iya tapi enggak. Tanya sekarang kepada yang wanitanya ya, laki-laki jangan dengar. Benarkah Tuhan menciptakan wanita yang cantik dan jelek? Jawab. Ya. Kenapa nggak jawab? Nah, ini berikutnya relatif ya. Ini jawab relatif. Tapi kalian akan jawab yang absolut. Nah, kan ini apa benar? Mungkin Allah menciptakan orang yang menciptakan. Itu nggak adil Allah. Nah di sini karena kita tidak tahu arti cinta. Ini dalilnya. Bukan titik yang menjadikan cinta, benar kan? Tapi cinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta menjadikan cantik. Semua wanita cantik bagi yang mencintainya. Oke. Ini mahal itu ya. Kok dari perjuangan ke cinta? Karena yang dari perjuangan karena cinta. Ya? Perjuangan karena cinta. Iya itu makanya. Jadi kita ambil dari situ ya. Coba aja kamu senang cantik. Sama itu. Kalau saya nggak cinta ya cantik. Kamu punya pacar jelek. Kalau aku cinta, jangan takut semua itu kebahagiaan. Kalau yang saya kalau nggak cinta, itu mengenal dulu kan. Nah itulah sepintas perjuangan bangsa. Makanya sekarang jadilah inspirasi ini. Kamu memang belum bisa beriradat, tapi carilah bahan baku. Orang mau membangun itu tidak langsung membangun. Sementara dia mengumpulkan dulu bahan-bahan yang akan dibangunnya. Nah ini kan sedang mencari bahan. Nanti kalau sudah lengkap, baru kamu mempunyai bahan, tinggal membangun. Jadi orang tuamu ini adalah besi tua. Nah kalau besi tua, ada 3 pandangan. Dijadikan benda usaha, atau didaur ulang. Ini sedang berdaur ulang kan? Jangan dijadikan barang rongsokan. Dijual di kilo ya. Sebab besi tua ini mengandung magnetis. Kalau dulu Bapak bilang besi berani, walaupun kecil dia bisa mengangkat. Magnetisnya siapa? Kamu.
Datang ke sini adalah besi tua, kamu isi dengan magnetis. Ada kekuatan kembali. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah nanti tentu perjuangan kamu dalam bidang-bidang yang kamu senangi ya. Di bidang apa? Semua itu juga bisa dikerjakan perjuangan. Artinya hidup manusia semua juga negatif. Anak baru lahir negatif, arti negatif itu tidak tahu apa-apa. Semua serba tidak tahu. Maka Tuhan menciptakan agama, religi itu untuk apa? Untuk memberikan energi yang positif. Dalam diri kamu itu ada yang negatif, ada yang positif. Contoh, tangan. Tangan kiri ini negatif. Coba kamu iseng-iseng kasih sama orang tangan kiri. Jangan tangan kiri. Ini positif. Kenapa dua-duanya ada? Kalau ini disatukan menjadi tenaga. Melihat menjadi pemimpin harus mempunyai sifat seperti tangan. Kenapa ada ibu jari, nggak ada bapak jari? Ibu itu ada ibu negara, ibu kota, ibu itu yang menentukan. Maka di sini adalah fungsi ibu. Bisa dikatakan bayangan Tuhan adalah ibu, kasih sayangnya kepada kita. Maka seperti macam ini, seorang pemimpin harus punya seperti ini. Seorang pemimpin di dalam kekuasaannya itu jangan salah dia menunjuk. Kenapa? Terunjuk ini, bunuh, bangun, makanya awas, jangan salah tunjuk lagi. Nah, seorang pemimpin itu adalah harus berjiwa besar. Artinya orang berjiwa besar itu, seorang pemimpin harus sudah tahu sebelum rakyat mengetahui. Lantas dia memproses hingga rakyat hasil prosesnya itu diberikan. Lain pemimpin, rakyat mana bego. Itu. Seorang pemimpin di dalam melaksanakan harus dengan bahasa seni. Makanya dalam tangan itu ada dari manis. Disinilah pakai. Bayangkan kalau ada tanpa seni. Allah Akbar kan tipu ya. Allahu Akbar senang ya. Nah ini jangan lupa. Ini adalah area kecil. Kota tidak akan bersih sebab ini tukang bersih sesapu dan apa. Dalam diri kita juga ada satu benda tidak akan bersih kalau tidak ada ini. Nah, bukti nama rokok. Gak bisa main ini. Jadi kata-kata ini kita harus jadikan satu orang tua bicara juga seperti itu. Ada simbol-simbol kan dalam pembicaraan ini. Itu yang mengharapkan bahan-bahan. Jadi intinya sekarang negara kita seperti ini. Kita beri contoh aja. Hidup itu harus berpelukan. Kamu sekarang mungkin belum sampai ke situ, tapi pada satu saat kamu akan berpelukan. Dan sudah dekat atau masih lama? Mudah-mudahan Bapak jadi saksi nanti kalau kamu berpelukan. Semua berpelukan. Hujan turun dari langit. Jatuh di bumi, dipeluk oleh sungai. Sungai dipeluk oleh laut. Matahari bersinar memeluk bumi. Apa yang kita lakukan? Memang hidup manusia harus begitu. Seorang yang bercinta dan menikah diawali yang pertama berpelukan. Hasil pelukan itu perutnya menggede, keluar bayinya dipeluk lagi. Apa tahu? Tidak bisa. Kamu datang ini hari telah memeluk kakek dan nenek. Dengan saling pelukan inilah akan ada sesuatu pacaran bergantian. Daripada kakek melakukan saya, kakek dulu berjuang ada belakang dok ngapain? Yang ditanyakan itu yang
yang menjadi landasan kita. Maka kamu harus menjadi generasi yang bergetar, selalu bergetar. Inilah saat makanya kami di sini bukan sombong, tapi alhamdulillah turis itu datang itu setahun 3 hari sekali. Tadi ada yang menyaksikan nggak? Nggak ada ya? Iya, kalau menyaksikan nggak teman dia tampil. Oke, bisa membuat sesuatu seperti sinetron gitu. Ada yang malah menjadi, aku bilang di sini ini tadinya gelap. Begitu ada kamu yang cantik menjadi terang kembali, dia ketawa senang kan gitu. Nah itu motivasi daripada kehidupan. Makanya sekarang kalau menghayat di perjuangan bukan menghayat di teknik pasangan, tapi motivasi dari dia semua perjuangan. Maka dengan sempurna kita mengatakan sekarang ini kan, kakek begitu sedih dan bertanya, gubernur, wali kota, bupati, dari rumah ke kantor pagi-pagi, apa pandangan yang pertama dilihat di lampu merah? Kakek-kakek yang mau meninggal, anak mobilnya mungkin. Coba 69 tahun kemerdekaan, itu hasilnya. Dia diperlihatkan rakyatnya itu seperti itu. Sekarang di Bandung, wali kota berhak mengingat, saya tidak menyalahkan wali kota, hanya jalan pikirannya kok tidak still gitu kan. PKL dekat di mana-mana. Terus pengemis, anak-anak kecil bawa coet. Makanya kakek bilang dalam mesin, kalau ada anak pengemis diseret begitu sama satpol, dipepek sirah, anjing siapa ini? Itu jangan dijadikan kotor. Pemuda geng motor mau dia narkoba, tapi nggak apa-apa dia, Caisa datang ya. Dia salahnya salah. Narkoba dihukum habis semua. Bagaimana dia tidak narkoba, tidak geng motor? Mau sekolah susah biaya, mahal biaya pendidikan di kita ini. Ini otaknya harus diperes tuh sama intelektual anjing itu. Saya bicara yang berjuang. Jangan melihat begitunya. Apa sebab sampai seperti itu? Itu anak kecil itu ngamen apa itu? Makanya kakek sendiri sebagai kakek. Ini suatu contoh saja. Jadi kita bicara dengan itu. Ambil mobil, sedia lebih uang, tukar lima ribuan. Semua tahu, kemanapun kami pengemis. Kebetulan kalau nggak baru kan nggak enak. Ini kebetulan baru uangnya. Jadi dia senang diberi uang ke kampung-kampung. Sampai kalau ke Cibodas, Bogor, kita datang ke Lembaga Gentil itu, keluar kok ada kira-kira 60 anak-anak. Nah, itu salah. Kenapa itu dianggap kotoran sampah? Kita pernah bertemu dengan seorang pemulung. Anaknya memang cakep. Tidak. Kita waktu dulu dia tadi kan, Pak, Bapak veteran, ya. Kalau bahasa Sunda, aki-aki oke, veteran, kakeknya juga veteran. Iya. Kurang kira. Ya, kakek sudah meninggal. Nah, ibu saya anaknya ya 2,
ya tidak bisa apa-apa karena saya ada di Ranca Ekek. Ini aja yang ini. Coba bayangin. Sedih. Digeret seperti apa saja itu. Dipaksa asuh di mobil. PKL itu nyediram. Itu otak anjing. Makanya tidak mungkin seorang pemimpin kalau bukan dengan cinta. Karena sekarang menjadi pemimpin itu punya modal kena uang. Sampai dia ngandung ke hutang, mata menjadi pemimpin 2 periode, nusa berikan bayar hutang, nusa periode, mata korupsi. Di Indonesia ini sekarang apa? Gaji pegawai negeri tentara semua nggak cukup untuk sebulan. Kalau nggak cukup untuk sebulan, dia berpikir, ini mempengaruhi kumaha, maka akhirnya korupsi yang diterima. Ini adalah suatu efek. Nah ini, kakek katakan ini sebagai suatu wawasan untuk kamu. Ya, sebelum menjangkau kepada inti, ini adalah ini semua. Dulu kakek berjuang bukan tidak berarti tidak ada romantika perjuangan, kesedihan, keprihatinan. Kami gambarkan kakek. Waktu itu mau hijrah, ada teman kakek namanya Mukhtar, rumahnya di Gang Papaki. Dia meninggalkan istrinya sedang bunting 6 bulan. Sedangkan hijrah itu kan ke daerah Republik di sini, jadi nggak bisa lagi bertemu. Tidak ada seperti HP, halo nggak ada. Ini tinggal lepas saja. Dari 89 tahun 50 dia sudah hijrah pulang Lomas. Dari Lomas itu jalan kaki dari Jawa Tengah ke Jawa Barat melalui gunung-gunung Indonesia. Di jalan bilang, saya pikir anak saya sudah ya hampir 3 tahun kan, jadi anaknya dibayangkan sudah umur 2 tahun. Soalnya juga mengaji terus terbayang, wah di jalan udah ingatannya udah sana aja. Turun di Jumberung, waktu itu langsung naik oprek angkot, turun di stasiun untuk membawa hidup kan. Kelihatan rumahnya, aduh, deg-deg gitu kan. Menutup pintunya, tok. Kedua, namanya Aisyah. Keluar dia bawa bayi yang masih usia bulanan. Kagebek. Dia nggak gebek, ini nggak gebek. Dia juga kan heran. Kalau anaknya itu kan sudah 2 tahun. Nah saya sebagai temannya, saya tanya, kenapa ini? Dia nggak bisa tahu. Air mata. Ini gas. Ingin nangis, terus ini saya ngomongnya kenapa? Ya waktu melahirkan saya akan tidak bisa usaha. Ya terpaksa saya harus punya suami lagi untuk membiayai, karena suami entah kapan datang, entah hidup entah mati. Itulah. Ya di sana takut, tapi saya bilang yang gak ada apa-apa, saya bikin bisa, terusnya itu mah udah. Jadi ini anak dari suami saya. Anakku mana di dalam dikeluarkan, anaknya takut, nggak mau, lebih nempel ke ibunya gini. Ya udah dia. Kita singkatkan, bilang ini, Aisyah, mana suamimu? Nyumput di belakang, takut, aku berjuang dia ke sini. Tapi saya berada tidak datang oleh dia. Terima kasih kamu telah mengurus anak saya. Ya. Di situ timbul pengorbanan tentang perjuangan dan romantika perjuangan itu. Istrinya yang nggak bisa berpakai anak itu, dia bilang,
Sekarang kamu teruskan berumah tangga dengan suamimu. Aku titip anakmu ya. Aku juga yang berterima kasih pada suamimu telah memberi kehidupan pada anakku. Jadi menangis. Bayangkan bagaimana pertemuan dua insan yang begitu ditinggalkan waktu dia bunting. Tadinya waduh akan happy ending, nggak tahunya udahlah saya tinggalkan. Berjalan sama memandang air mata yang tidak berbendung. Ini juga berjalan sambil melihat. Itu satu. Jadi kakek mengatakan seperti ini supaya kamu tahu perjuangan kayak apa. Penderitaan perjuangan itu. Ada lagi cerita yang pernah saya bacakan. Satu saat seorang laki-laki berbaju perjuangan karena tidak ada yang satu itu membawa senjata. Dia jalan dengan bergopok-gopok mau mendatangi ibunya. Begitu sudah dekat kepada ibunya, dia sebentar. Apa yang terjadi? Aku datang, tangan sudah tidak ada untuk tumbal negara kena tembak dan perang. Apa? Saya ini takut kalau ibu saya itu nanti. Begitu jauh dia bilang, Ma, kuring datang, Ma. Dengan itu, ibunya tahu dengan sudah anaknya dibuka. Tahu-tahu anaknya sudah dari tangannya, dia langsung air mata ibu dengan anak bercampur. Inilah satu pengorbanan perjuangan ini yang tidak pernah diceritakan. Kehilangan anak yang tangannya tumbuhlah situ. Jadi anak ibu nawa ia bawa ke dalam. Tapi tidak ada penyesalan. Semua itu pasrah. Ibunya mengatakan, ya Allah, anakku telah memberikan sesuatu untuk negara ini. Mudah-mudahan negara dengan tumbal tangan anakku ini akan menjadikan kesuburan, kemakmuran buat rakyat. Apa yang terjadi? Dua cerita yang sulit dibayangkan. Maka dari mana sih? Nanti 10 November akan ditayangkan cerita ini di Widaya. Itu apa? Dago TS akan ditayangkan di situ cerita ini. Maka juga sekarang kengerian yang terjadi sekarang ini, kamulah yang berubah kengerian ini menjadi suatu kebahagiaan, ketenangan. Untuk siapa? Bukan untuk kamu, untuk anak cucumu. Siap apapun yang terjadi sekarang. Kamu belajar hanya untuk memberikan wawasan ilmu. Karena dalam agama mencari ilmu itu wajib. Dari mulai lahir sampai ke liang tua. Utlubul ilmu walau isim. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Makanya tadi sangat bangga kamu datang ke sini dan bertanya begitu dengan perjuangan, nggak tahu hujan itu kan. Jadi seorang beriman itu tidak ada musibah, tidak ada apa. Semua yang terjadi adalah itu artinya tantangan. Kamu sekarang jangan berbicara ada rintangan. Kalau sudah berbicara rintangan, nggak jadi karena ada rintangan. Tapi rintangan itu jadikan tantangan. Sampai di mana kemampuan kita? Kalau kamu beragama Islam, satu contoh di dalam Al-Fatihah ada surat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Sekarang ulama itu sulit untuk menerjemahkan bagaimana jalan yang lurus ini. Tapi kami telah berbicara sama Profesor Miftah Farid, seorang ketua majelis ulama di Pusdai. Saya bilang,
Contoh orang yang melaksanakan jalan yang lurus adalah tahun 1915 pembuat jalan kereta api. Insinyur pembuat jalan kereta api kan lurus dengan rel 2 kali masa ada itu kan 2. Terus dia buat. Begitu dibuat dengan alat-alat yang tahun 15-an kan tidak seperti sekarang, sederhana. Dia jalan. Begitu berjalan, mentok ada gunung. Dia bilang ada gunung nggak jadi, jebol gunung itu. Makanya kita ke Jakarta ada terowongan, ke Jogja ada terowongan. Itu namanya jalan lurus. Apapun rintangannya dengan kalimat di mana kita waktu sholat takbir Allahu Akbar. Orang kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, semua persoalan adalah kecil, yang besar persoalan dengan Allah. Itu. Sebagai kamu muslimin, tidak ada itu rintangan musibah, semua ujian. Dalam ini ada 2. Kamu dari umur 7 tahun sampai 30 tahun mencari ilmu itu belajar dulu kan? Sudah belajar baru diuji. Kalau kakekmu ini tidak diuji dulu baru tahu bahwa itu adalah pelajaran. Jadi kalau kakek bicara bukan teori tapi praktek. Kalau kamu bicara hasil teori. Dalam pelajaran kalau begini begitu gitu ya. Ini tersapilah. Pejuang tahun 45 adalah sebagai seorang ibu yang melahirkan. Ada yang tanya sama kamu, kalau pejuang boleh menjadi ibu, siapa bapaknya? Bapaknya adalah perintis yang berjuang, yang Belanda pergerakan. Kaum perintis itulah bapaknya. Nah, kita sebagai ibu melahirkan anak. Dalam melahirkan anak itu semua juga ditanya, karena waktu kakek melahirkan di neneknya kakek sudah nggak ada. Jadi kalau menanyakan nanti dia bilang, kenapa tanya waktu melahirkan kamu nggak ada, gitu kan? Makanya hasil ditanya yang lain bahwa dia melahirkan itu ada darah dan air mata. Betapapun penghargaan Allah kepada orang melahirkan bila meninggal itu manusia. Bagaimana orang melahirkan itu segala kekuatan ditampilkan. Tapi anehnya semua yang ada yang menunggang, mengharapkan. Begitu ada suara bayi menangis, Alhamdulillah. Kenapa orang menangis dikatakan Alhamdulillah? Makanya kakek katakan, kakek kan jadi khotib kalau Jumat di sini sudah 25 kali. Tadi juga Jumatan. Jadi kita juga begitu. Orang kalau lahir menangis, tapi kalau mau mati kita harus ketawa. Kalau lahir bayinya menangis, yang melihat ketawa. Nanti kalau kakek mati mah kakek yang ketawa, keluarga menangis, harus kembali kan. Jangan keluarganya ketawa, heran kan. Mungkin syukurlah modal oge kan. Dari hirup pernah tahu, gitu ya. Nah itu ya jadi tadi yang ini sirotol sekarang ada kan sirotol ladina alam talikin. Jadi artinya jalan yang telah diberikan oleh orang-orang yang dinilai Allah, bukan jalannya yang makhluk dan dolim. Itu yang jadi kesalahan. Makanya saya bilang di sini kami terus berbagi. Kamu juga begitu. Kesempurnaan diri adalah 3. Ya, kaulan sadidan, halalan thayyiban, suatu lail. Bicara yang benar, jangan diisi yang haram tengah malam bersujud kepada Allah. Insya Allah. Kalau kamu tidak mengerti, maka doa yang paling baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tawakkaltu la haula wala quwwata. Aku berjalan bersamamu ya Allah. Bila mana ada sesuatu yang aku tidak mengerti, ku berikan tawakal kepadamu. Kenapa? La haula wala quwwata. Saya memang nggak bisa nyelek oleh wajah. Ya. Jadi barangkali ada hal-hal yang lain bertanyakan. Itulah kesimpulan. Tapi tadi belum minum. Ayo tadi mana Sri? Ya, mungkin setelah ini wawancara masing-masing, wawancara ke
taat. Ya, edan. Mohon, angkat. Nah, jadi ini kan intinya. Jadi sudah diterima, diproses. Nah, sekarang tinggal wawancara dengan para pelakunya yang ada di sini. Silakan. Jadi nanti kan bukan hanya kakek bicara kan, yang ada di sini semua bicara bagaimana biar komisi kecil dia juga jual, makanya nggak besar besar.